Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi saya akan ngobrol tentang syarat kenaikan jabatan dan pangkat. Nah, mungkin tidak semua dari Anda atau yang khususnya dosen baru ya itu tahu atau paham ya tentang syarat-syarat ini gitu. Nah, yang saya coba tekankan di sini adalah bahwa seringkali kita ya para dosen itu memang tidak memperhatikan syarat-syarat seperti ini gitu ya, seperti yang akan saya sampaikan ini. Dianggapnya semuanya itu bisa beres sendiri gitu ya. Jadi dianggapnya semuanya bisa beres sendiri tanpa kita menyempatkan untuk mengurus itu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kita seringkali menganggap bahwa itu semua bisa beres sendiri ya. Siapa yang bereskan ya, kita berpikiran orang lain ya bisa tendit atau bisa orang lain lah ya gitu. Yang kedua, seringkali kita untuk nanya aja tidak mau gitu ya. Untuk nanya aja tidak mau. Jadi edaran itu ya sekedar edaran, diterima terus disimpan terus lupa, diterima disimpan lupa begitu ya. Jadi itu untuk nanya pun tidak mau, enggan. Yang nomor 3, nah kalau ini dari sisi yang sebaliknya ya, dari sisi pengelola kampus ya, itu seringkali memang ketika menyampaikan itu tidak dibersamai dengan, tidak dibarengi dengan apa ya, mungkin kata-kata pendeknya dan kata-kata cepatnya itu adalah empati ya. Jadi ketika mengumumkan, memberikan edaran itu tidak dengan empati, baik lisan maupun tulisan ya, bahasa tulisan itu tidak pakai empati gitu. Jadi seringkali dosen itu menjadi terus jadi malas gitu. Yang semangat jadi malas, apalagi yang tidak semangat gitu, karena memang disampaikannya dengan cara yang tidak bisa secara langsung bisa diterima gitu ya. Bukan berarti kasar atau menyampaikannya itu tidak lengkap, bukan begitu ya, tapi ketika menyampaikan itu tidak dibarengi dengan empati gitu ya, bahwa ngurus seperti ini tuh memang perlu kesabaran, beberapa hal memang harus diurus sendiri, tidak bisa nyuruh orang lain gitu ya. Nah, itu tidak disampaikan gitu ya. Nah, saya kasih contoh ya. Jadi untuk kenaikan pangkat ini berdasarkan catatan saya ya. Jadi kurang lebih minggu yang lalu lah saya itu nyoret begitu ya. Jadi untuk kenaikan pangkat, nah bagi yang lupa, pangkat itu yang ada hurufnya tuh A, B, C ya, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A dan seterusnya. Dalam kasus saya adalah 3D. Jadi sekarang itu pangkat saya adalah 3D ya. Nah, itu disampaikan bahwa bisa diajukan kenaikannya setelah 2 tahun ya. Setelah 2 tahun terhitung mulai tanggal pangkat yang terakhir. Jadi kalau misalnya saya naik pangkatnya 2 tahun yang lalu, 2023 misalnya, maka usulan kenaikan pangkat saya itu baru bisa diurus 2025 tahun ini gitu ya. Dengan tentu mengikuti bulannya juga. Jadi bukan hanya tahun tapi ada bulannya. Jadi SK terakhir saya itu bulan berapa, tahun berapa, nah ditambah 2 tahun gitu kurang lebih. Nah, biasanya memang ada patokan di kampus itu 2 bulan sebelum tanggal TMT. Jadi misalnya ini kalau misalnya tanggal pangkat terakhir saya adalah 17 April 2023, maka saya baru bisa diusulkan kenaikan pangkatnya itu 17 April 2025. Nah, usulan saya sendiri, dokumen-dokumennya itu harus lengkap 2 bulan sebelum 17 April 2025 gitu kurang lebih lah rumusnya ya.
Nah, ini juga seringkali tidak disampaikan kecuali ada yang nanya, gitu ya. Oleh karena itu memang harus nanya, gitu ya. Nah, itu beberapa bukti. Tentu di kampus yang berbeda caranya lain ya, dan seterusnya. Tapi akan ada kecenderungan bahwa urusan begini memang tidak ditangani secara ya berempati, gitu ya. Itu saja sih yang saya bisa sampaikan. Kemudian untuk naik pangkat ada 12 dokumen yang harus dikumpulkan oleh pengusul, ya, oleh pengusul. 12 dokumen. Yang pertama, ijazah S3 dan bukti penyetaraannya, ya, penyetaraan, terutama untuk yang lulusan luar negeri, ya. Jadi untuk diketahui kalau saya misalnya lulusan luar negeri, maka tidak dengan secara langsung ijazah saya bisa dipakai untuk karir saya, tidak bisa. Jadi untuk mengurus jabatan pertama atau pangkat pertama, maka ijazah saya harus disetarakan oleh Dikti. Disetarakan tuh ya ada leveling, ada surat pernyataan bahwa ini itu dinyatakan sebagai ijazah sah untuk lulusan S3 dan seterusnya lah ya. Saya juga kurang tahu karena saya lulusan dalam negeri. Intinya harus ada dokumen pendamping gitu. Jadi misalnya Anda lulusan MIT, ya. Misal Anda lulusan MIT, maka tetap harus ada dokumen penyetaraannya yang sebagai pelengkap gitu, ya. Itu satu. Yang kedua, transkrip S3, ya, ijazah dan transkrip, ya. Yang nomor 3, dokumen tugas belajar. Nah, ini bagi yang ini setelah saya tanyakan juga ini, sebelumnya saya tidak tahu. Jadi setelah saya tanyakan, informasinya itu kurang lebih begini. Seandainya saya pakai istilah saya saja ya. Seandainya saya mendaftar sebagai pegawai PNS ya, dengan formasi atau lowongan sebagai S3, misalnya begini, dibuka lowongan dosen, saya misalnya di ITB dengan pendidikan S3, itu artinya formasinya formasi S3, ya. Saya juga tidak tahu istilah formasi itu sejak kapan dipakai, tapi saya kok tidak terlalu cocok ya, mestinya lowongan aja begitu ya. Jadi ada lowongan dosen, yang dicari adalah dosen yang berpendidikan S3, ya. Nah, saya sudah punya ijazah S3, sudah lulus S3, dan tentu sesuai yang nomor 1 sudah disetarakan, ada dokumen pelengkapnya. Maka saya daftar. Nah, untuk yang seperti itu maka saya tidak perlu mengumpulkan yang nomor 3 tadi, yaitu dokumen tugas belajar. Ya, itu tidak perlu. Ya, biasanya bentuknya SK. Jadi SK tugas belajar. Nah, itu kalau dalam kasus seperti saya itu tidak diperlukan. Karena saya masuk atau Anda masuk ketika sudah berijazah S3, gitu ya. Nah, ini itu diperlukan untuk para dosen yang saat diterima, saat mendaftar lowongan dan saat diterima itu memang untuk dosen dengan ijazah S2, ya. Jadi ada lowongan dicari dosen berijazah S2. Terus Anda masuk, klek, Anda ijazahnya S2, gitu ya. Maka Anda masuk sebagai S2. Nah, ketika Anda ingin studi S3, maka harus ada SK. Anda nggak bisa tiba-tiba pingin pergi aja S3 ya, terlepas dari S3-nya mau di dalam negeri ataupun di luar negeri, mau sekota pun dengan kampus tempat Anda bekerja, maka tetap Anda perlu SK, ya. Jadi misalnya Anda mengajar di kampus A, kemudian Anda ingin sekolah S3 di kampus B. Nah, kampus A dan kampus B ini satu kota, ya. Andai kan ekstrimnya bersebelahan lah ekstrimnya, tetap Anda perlu SK, ya, surat keputusan yang menugaskan Anda untuk belajar. Nah, itu perlu. Nah, itu yang dimaksud dengan nomor 3. Ya, itu kenapa kalau contohnya seperti saya masuk ketika sudah S3 itu tidak diperlukan, ya. Jadi sekali lagi, dokumen tugas belajar itu hanya untuk dosen yang masuk sebagai S2, ya, mengisi lowongan S2 dan masuk dengan ijazah S2. Ketika S3 maka perlu SK tugas belajar. Kemudian yang nomor 4 adalah akreditasi jurusan atau akreditasi prodi dalam kasus saya, ya. Karena kalau di kampus saya tidak ada jurusan, adanya prodi atau program studi. Nah, itu harus ada. Jadi SK akreditasi prodi dari
ban PT mungkin ya, dari ban PT. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5, SK pangkat terakhir. Nah, ini yang saya sampaikan ya, bahwa pangkat saya 3D itu TMT-nya atau terhitung mulai tanggal 17 April 2023 ya, kita umpamakan begitu. Nah, SK itu harus ada. Kemudian SK PNS. Jadi SK PNS saya yang pertama dulu ketika diangkat jadi PNS itu harus ada juga ya. Itu tahun 2008 ya. NIP saya NIP 2008. Jadi itu harus ada. Tidak cukup dengan SK PNS, SK CPNS-nya juga harus ada. Ya. Bagi Anda yang belum tahu, PNS itu ketika mendaftar pertama, maka saya lupa ya, mungkin setahun atau 2 tahun pertama itu statusnya masih CPNS, calon pegawai negeri sipil. Nah, ketika proses itu sudah dilewati, maka PNS gitu ya. Itu ada SK-nya yang lain. Jadi 6 SK PNS, 7 SK CPNS. Yang nomor 8, dokumen SK jabatan. Ya. Nah, ini SK jabatannya sejak jabatan pertama. Ya, nah, jadi ada SK pangkat terakhir, ya, tempat SK pangkat terakhir Anda naik pangkat ya, seperti saya 17 April 2023 ketika naik ke 3D. Juga ada dokumen SK jabatan. Nah, ini tidak ada tulisannya sini keterangannya. Maka saya menduga ya mulai SK jabatan pertama ketika dulu saya diterima langsung ke lektor ya, jabatan pertama saya lektor. Jadi saya tidak melalui asisten ahli tapi langsung ke lektor. Nah, itu. Jadi SK lektor saya, SK lektor kepala itu harus ada. Itu yang nomor 8 ya. Nomor 9, MOU atau izin dikti. Nah, ini saya kurang tahu juga, tapi ini sepertinya tidak relevan dengan yang kasus saya ya, dan kasus banyak orang. Ini saya tidak tahu MOU apa ini. Mungkin MOU atau maksudnya izin dikti itu izin berdirinya kampus ya. Yang nomor 9, izin SK izin mendirikan kampus. Jadi si kampus itu kan sebelum didirikan untuk yang swasta ya, itu kan minta izin, ada proposal, ada dokumen teknis ya, itu diajukan ke Kemendiknas ya. Kemudian Kemendiknas itu zaman dulu ini namanya ganti-ganti, jadi saya pakai istilah Kemendiknas saja lah. Nah, dia mengolah itu berdasarkan syarat-syarat yang ada, kemudian biasanya dialirkan ke Direktorat Jenderal yang mengurus itu, jadi Dikti ya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Nah, dari situ kemudian terbit izin beroperasinya kampus. Nah, tidak cukup dengan itu, ada juga izin operasi prodi. Nah, saya tidak tahu ini izin berdirinya kampus atau izin operasional berdirinya prodi. Ya, supaya aman, karena ini mohon maaf saya lupa tidak menanyakan ya, saya bilang saja 2 ya, izin kampus dan izin prodi ya. Tidak ada salahnya kan punya lengkap gitu ya, walaupun nanti yang diperlukan mungkin hanya salah satu ya. Itu yang nomor 9. Nomor 10, SK pencantuman gelar. Ini saya tidak tahu dan tidak dijelaskan, maka dugaan saya itu tidak relevan dengan banyak dosen ya, yang nomor 10 ini. Nomor 11, angka kredit konversi. Nah, itu akibat peraturan yang baru Kemenpan RB yang baru ya, itu tahun berapa saya lupa, 2000 mendekati pandemi itu tahun 2021 apa lupa saya, atau 2023 lupa. Nah, karena ada peraturan itu, maka angka kredit yang lama itu dikonversi menjadi angka kredit konversi, kurang lebih seperti itu. Dan itu adanya di Sister. Bagi Anda yang sudah mengisi Sister beberapa tahun ini pasti sudah familiar, ada angka ini di situ. Yang nomor 12 adalah SKP 2023. Ya, SKP 2023. SKP 2023. Sebentar. SKP 2023 itu surat kinerja, lupa saya lupa ini ya kepanjangannya. Intinya ini kalau Anda mau naik jabatan itu ada surat yang menunjukkan bahwa Anda kinerjanya bagus gitu, kurang lebih lah ya. Itu Anda pasti punya ini SK ini.
Nah, jadi sudah saya sebutkan tadi 12 dokumen. Nah, pertanyaan saya, apakah 12 dokumen itu benar-benar harus dikumpulkan semuanya oleh dosennya langsung? Nah, disinilah pentingnya tadi yang empati tadi. Ketika kita menyampaikan surat, menyampaikan edaran, menyampaikan pengumuman, itu harus ada empati. Mestinya di tahun 2024 ini di tahun 2024 ini digital ya, sudah digital semua, sudah terkoneksi semua dan seterusnya lah ya. Mestinya 12 dokumen itu sudah ada di kampus. Mestinya. Ya, 1 ijazah, bukti penyataraannya. Nah, kalau Anda mendaftar di satu kampus diterima, pasti syarat-syarat itu kan disimpan. Ya seperti pegawai baru saja, semua dokumen tentang pegawai baru itu kan pasti disimpan, termasuk ijazahnya, transkripnya, kemudian dokumen tugas belajarnya pasti ada, ya. Kemudian apalagi yang berkaitan dengan pribadi, SK pangkat terakhir, SK PNS, SK CPNS, dokumen jabatan, ya. Kemudian angka kredit konversi, kemudian SKP, ya, SKP itu pasti ada semuanya. Jadi kalau saya tandain ini yang berhubungan dengan data pribadi ya, itu ada 1, 2 dari 12 nomor tadi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dari 12 dokumen itu mestinya sudah ada di kampus. Entah di level pusat, rektorat ya, atau di level fakultas. Nah, kita, siapapun itu, kita kan menjadi pegawai di situ. Maka si kantor itu pasti punya data pegawainya tuh. Ketika diterima pasti dokumennya itu semua sudah diarsipkan mestinya, ya kan? Saya ulang, 9 dari 12 mestinya sudah ada di kampus. Jadi ketika menyampaikan pengumuman, mestinya bukan hanya menuliskan permintaan harus mengumpulkan 12 dokumen, tapi mestinya ditambah juga dengan penjelasan bahwa 9 atau setidaknya separuh dari dokumen yang diperlukan sudah ada di arsip kampus. Dalam hal ini 9. Ya kan? Nah, sekarang dari 9 itu sudah ada di kampus berkaitan dengan data pribadi. Sekarang apakah data yang lain itu ada di pribadi dosen? Ya, yang berarti 9, 10, 11, 12, 3 lagi itu apa? Nah, 3 lagi itu adalah akreditasi prodi. Kemudian izin dikti, ya. Kemudian ada SK pencantuman gelar. Ya, saya kurang tahu maksudnya nomor 10 ini, tapi mari kita anggap itu ada di kampus, atau katakanlah ini kita coret lah ya. Yang nomor 10 SK pencantuman gelar ini kita coret dulu. Ya, anggaplah 2 dokumen ini. Apakah 2 dokumen ini ada di pribadi atau di kampus? Mestinya ada di kampus juga. Akreditasi prodi. Masa iya disimpan oleh dosen? Akreditasi prodi itu kan ada di kampus. Masa iya dosen yang nyimpan SK-nya? Ya kan? Kalaupun dosen itu menjadi satgas yang mengelola atau mengurus akreditasi prodi, ya tetap saja itu mestinya ada di kampus, bukan kewajiban dosen yang bersangkutan, walaupun dia anggota satgas. Ya, kalau dia anggota satgas akreditasi, kalau tidak, pasti dia tidak punya loh. Tapi dalam surat, dalam pengumuman itu disebutkan bahwa diperlukan dokumen-dokumen ini tanpa menyebutkan tanggung jawab siapa atau ada di mana dokumen itu. Gitu ya. Yang kedua, izin dikti. Ya tadi saya sampaikan, izin dikti itu bisa izin operasional kampus, bisa izin operasional prodi. Lah masa iya dosen megang itu? Ya, kalaupun dosen itu menjadi tim awal yang mendirikan satu prodi atau yang mendirikan satu kampus, mungkin dia punya. Tapi sekali lagi bukan kewajiban dia untuk nyimpen. Nah, jadi artinya apa? 12 dokumen ini mestinya ada di kampus semua. Gitu. Ya, oke ya. Jadi sampai di situ syarat kenaikan pangkat ada 12. Nanti di transkrip podcast ini akan saya sampaikan juga teksnya ya. Oke.
sekali lagi 12 hal ini bisa saja karena disampaikan tidak dengan pembagian tugas ya, dokumen ini ada di mana dan seterusnya, maka bisa jadi dosen yang melihat tanpa penjelasan dan dia tidak mau bertanya, maka secara berangsur semangatnya akan turun untuk naik pangkat. Ya dah? Ya daripada ngurus 12 dokumen itu mending saya melakukan hal lain begitu ya, yang mungkin lebih produktif ya, mungkin malah menghasilkan uang tambahan misalnya ya. Ngapain ngurus 12 dokumen ini? Ya? Gitu. Jadi sekali lagi ini bukan untuk menyalahkan kampus saja, tapi juga ingin membangun kesadaran rekan-rekan sekalian untuk ya mau ngurus yang begini gitu. Nanya, setidaknya nanya gitu. Karena kalau tidak begitu, dokumen ini, proses kenaikan pangkat ini tidak akan jalan sendirian. Jalan sendiri tiba-tiba beres, tidak mungkin. Ya, oke. Sekarang, yang kedua, bagian yang kedua adalah syarat kenaikan jabatan. Ya, syarat kenaikan jabatan. Nah, syarat kenaikan jabatan ini ada beberapa catatan ya. Ini merupakan pengalaman saya ya setelah nanya di banyak orang dan saya melalui sendiri gitu ya. Untuk sistem yang baru ini memang sepertinya kok seperti belum ada SOP-nya, tapi kalau dari beberapa tim dan individu dan pimpinan yang saya tanya kok kurang lebih seperti ini jawabannya ya. Yang pertama adalah satu, untuk kenaikan jabatan memang dosen itu sudah sangat terbantu dengan adanya Sister. Sister itu aplikasi atau platform dikti yang fungsinya adalah sebagai lemari arsip kegiatan-kegiatan dosen berikut luarannya. Ya, kegiatannya dicatat, luarannya pun dicatat di situ, diupload ya. Itu Sister. Nah, kemudian update-nya kapan? Per semester. Karena update-nya per semester, maka diharapkan dosen rajin mengupdate, ya, rutin aja mengupdate ya. Kalaupun tidak semua kegiatan dia masukkan, ada minimum satu kegiatan yang dia daftarkan gitu. Karena saya juga paham ya, misalnya untuk pengembangan institusi misalnya, itu bisa saja satu dosen dapat SK Satgas untuk membantu kampus itu bisa lebih dari 5, bisa itu. Nah, kalau dia tidak telaten, mungkin dia hanya punya cukup kesabaran dan energi untuk mengupload atau mendaftarkan 2 atau 3 SK saja misalnya. Ya, atau 1 bahkan. Karena untuk Sister ini biasanya syarat agar tidak merah, agar Anda bisa klik submit adalah setiap jenis kegiatan minimum ada 1 kegiatan yang didaftarkan ya. Jadi dari 5 SK Anda hanya submit 1, maka sudah cukup untuk membuat Sister itu bisa berjalan, beroperasi. Anda klik submit bisa ya, karena tidak 0 kegiatannya ya. Oke. Kemudian setelah disubmit semuanya dinilai oleh tim kampus biasanya. Dinilai untuk kemudian menjadi satu angka ya. Saya lupa namanya, saya sebut saja angka kredit lah, walaupun sekarang ini secara formal dikti sudah tidak menggunakan istilah angka kredit ya, tidak ada. Tapi kalau dilihat dari prosesnya dan angka-angkanya ya kurang lebih sama. Jadi ada skor itu yang menilai kinerja Anda gitu kurang lebih. Nah, kalau zaman dulu namanya angka kredit gitu kurang lebih ya. Jadi ada angkanya, dinilai. Yang kelima, Sister itu sampai hari ini untuk kenaikan jabatan hanya dipakai untuk AS kelompok PNS saja. Jadi saya PNS, maka saya naik jabatannya itu menggunakan Sister. Jadi apa yang sudah saya submit, sudah saya entry ke Sister, itu akan langsung bisa dipakai menjadi sumber data bagi panitia di kampus untuk menangani kenaikan jabatan saya. Sekali lagi untuk jabatan itu yang asisten ahli, lektor kepala, dan guru besar. Ya, yang itu. Nah, untuk yang non-ASN atau non-PNS, sayangnya memang masih harus pakai formulir manual. Yang dulu namanya DUPAK itu, daftar, saya sendiri juga sudah lupa kepanjangannya ya. Itu akronim apa? Angka kredit lah, AK itu angka kredit ya, yang belakang itu. Daftar, D-nya daftar, usulan, lupa saya. Pokoknya DUPAK aja akronimnya.
Jadi formulir itu manual, Excel dan Microsoft Word. Sayangnya itu. Nah, bagi rekan-rekannya, teman-teman saya yang nonton ini, yang kebetulan statusnya non-PNS, dosen di PTN atau PTNBH yang statusnya non-PNS, atau dosen PTS, maka ya Anda bisa menggunakan sister Anda itu dimodifikasi sedikit begitu ya, entry-nya supaya Anda tidak ngetik terlalu banyak dari awal, mungkin bisa lebih banyak copy paste begitu ya, silakan Anda atur. Khusus untuk PTS, dosen-dosen PTS itu sepertinya malah lebih difasilitasi karena mereka punya dulu Kopertis namanya, sekarang itu lupa lagi saya namanya. Dikti, LL Dikti. Nah, LL Dikti itu satu organisasi yang dibagi menjadi beberapa wilayah gitu di Indonesia ini yang mengayomi seluruh PTS. Biasanya LL Dikti ini sudah punya software. Jadi si dosen-dosen PTS ini tidak berurusan dengan dokumen manual Microsoft Word dan Excel, tapi mereka mengisi form online gitu ya. Kurang lebih seperti sister lah ya. Nah, jadi Anda memaksimumkan copy and paste saja, tidak mengetik gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu, jadi tidak turun semangatnya. Nah, yang ketujuh itu biasanya kalau di kasus saya, dan mestinya di PTS juga akan sama ya, di semua PTN itu akan ada checklist dari Senat Akademik Kampus. Checklist itu isinya ya macam-macam, rekam jejak ya. Anda sudah ini, sudah itu, sudah ini, sudah itu, ada checklistnya ya. Nah, biasanya yang membuat usulan itu menjadi mandek adalah checklist yang ini, Pak. Publikasi. Ya, checklist publikasi. Nah, minimum 1 publikasi buat Anda ya sebagai penulis 1 di jurnal internasional dengan kriteria yang beberapa kriteria lah Anda sudah hafal ya. Yang seperti itu kriterianya, dan Anda harus jadi penulis 1. Minimum 1. Ya. Plus kalau di kampus saya ada tambahan sedikit, ada tidak Anda sebagai penulis pendamping pada sebuah artikel yang terbit di jurnal yang kriterianya sama dengan kriteria jurnal yang pertama tadi ya, kriterianya sama, yang satu jadi penulis 1 minimum 1, yang satu jadi penulis pendamping minimum 1, kurang lebih seperti itu. Nah, checklist itu yang sering kali bolong, itu belum bisa di checklist karena memang nggak punya ya. Nah, itu yang menurut saya harus diperhatikan gitu ya, minimum 1 aja gitu ya. Intinya jangan mengejar syarat banyak, tapi kejarlah syarat cukup aja gitu ya. Nah, itu untuk syarat kenaikan jabatan ya. Tentu ini subjek untuk bisa dikoreksi karena ini semua SOP-nya belum jelas, karena ini berdasarkan peraturan yang baru dalam tanda kutip ya, selalu bilangnya baru padahal sudah 2 tahun yang lalu gitu ya. Tapi SOP di kampus itu memang masih blank. Kenapa? Karena mereka biasanya masih mengurus kenaikan jabatan yang terpending ya, karena ada proses transisi itu diurusin dulu. Yang batch yang paling baru contohnya seperti saya itu belum ada SOP yang formal begitu ya. Mudah-mudahan saya salah ya. Tapi intinya ada 7 hal ini yang perlu Anda perhatikan ya. Tolong nanti bisa dikoreksi, bisa japri, bisa dikomentar kalau memang ada keliru ya. Terima kasih sebelumnya. Nah, itu bagian kedua. Jadi bagian pertama kenaikan pangkat, yang bagian kedua kenaikan jabatan. Nah, sekarang bagian ketiga. Nah, bagian ketiganya itu saya baru, itu kan minggu lalu ya, baru tadi pagi saya mendapatkan cerita ini yang juga saya catat ya. Cerita ini saya juga catat di buku ini gitu ya. Jadi menarik. Jadi saya setiap pagi kan nganter anak sekolah. Nah, ini refleksi juga ya, cerita ini refleksi juga buat kita ya, saya, Anda gitu ya, yang dosen. Jadi waktu saya tadi pagi nganter anak sekolah, tiba-tiba ada anak perempuan gitu ya, temen anak saya tahu anak ini sekelas dengan anak saya, dia lari ke saya gitu untuk bertanya, kamu tahu nggak, Om tahu nggak saya Indonesiakan, karena dia bertanya pakai bahasa Inggris ya, dia memang orang asing ya, si anak ini orang asing.
Ya kalau di Indonesia kan kira-kira beginilah, Om, tahu nggak kelas kelas saya ada di mana sekarang? Gitu. Nah, saya kan bingung ya, kan kelasnya nggak berubah rasanya dan saya tahu persis dia teman anak saya gitu ya. Saya memang belum mengantar anak saya masuk kelas. Saya ngantar anak saya ke toilet dulu. Jadi saya tidak ke kelas dulu. Nah, dalam perjalanan kembali dari toilet menuju kelas, anak ini lari, nanya ke saya, Om, kamu tahu nggak ini kelas 3B itu di mana? Terus saya kan bingung, saya tanya ulang, kelas kelas yang mana? Gitu, kelas 3B, kelas seni, karena kelas seninya ada ruang, saya tahu ruangannya ada beda lagi, atau kelas computing itu kalau ada yang berkaitan dengan komputer itu ada labnya sendiri gitu ya. Sambil saya juga mikir, perasaan pelajaran pertama bukan seni dan bukan komputer begitu ya. Ya saya tanya itu, kelas yang mana? Kelas yang biasa atau kelas seni atau kelas komputer? Ya dia jawab kelas 3B yang biasa gitu. Lah, kan tetap di situ kelasnya gitu. Tidak berubah. Iya, tapi kok kelasnya gelap gitu. Jadi rupanya begini, anak ini memang tidak pernah datang pertama setiap hari. Setiap hari dia datangnya selalu ketika sudah rame, gitu kurang lebih ya. Ketika kelas itu sudah rame, sudah lampunya sudah nyala, pintu sudah dibuka gitu ya. Mungkin AC udah nyala, nah itu dia datang gitu ya. Nah, memang baru kali ini saya perhatikan dia datang ketika anak lain belum ada gitu. Biasanya memang anak saya yang datang paling pagi ya. Saya antar ya, saya temenin dia sampai ada beberapa temannya datang. Memang anak saya yang datangnya paling pagi gitu ya. Nah, anak ini memang tidak begitu. Jadi dia taunya hanya kelas kalau sudah terang dan ramai gitu kurang lebih. Jadi ketika dia datang kelas itu masih tertutup pintunya dan lampunya masih mati, dia bingung. Ini kelasnya pindah atau gimana gitu. Nah, jadi buat saya ya, makanya saya bikin video ini ya kan, saya nulis gitu ya, maka saya jadi punya cerita. Tadinya saya nggak kepikiran untuk bikin video yang tentang kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat ini, saya nggak kepikiran, tapi karena ada kejadian itu dan setelah itu saya nulis sebentar gitu ya kejadian itu, kemudian seperti ada lampu gitu di sini, oh iya ya ini nyambung ceritanya gitu. Nyambungnya di mana coba? Nyambungnya adalah kalau Anda tidak biasa, maka Anda tidak tahu. Supaya Anda biasa, maka Anda harus tanya, gitu kan ya. Nah, ini prosedur kan ya. Jadi kalau Anda ingin naik jabatan atau naik pangkat, kalau Anda tidak tahu, ya harus nanya. Kalau Anda nggak nanya, nggak akan tahu. Ya, dan urusan-urusan pangkat dan jabatan itu tidak bisa beres sendiri gitu. Seperti halnya cerita yang pagi tadi gitu ya, bahwa kelas itu tidak terbuka dengan sendirinya, lampu tidak nyala dengan sendirinya kecuali pakai apa namanya, sensor, dan saya tahu kelas anak saya tidak pakai sensor. AC juga tidak nyala dengan sendirinya gitu ya, harus ada yang menyalakan. Nah, kalau Anda tidak pernah datang pagi hari ketika kelas itu masih tertutup, lampu masih mati, AC masih mati, maka Anda nggak akan tahu kondisi bahwa kelas itu akan pernah seperti itu. Ya, bahwa kelas itu bisa nyala rame itu tidak dengan otomatis gitu. Seperti halnya kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat. Dua hal ini Anda bisa terima, jabatan naik, pangkat naik, tapi yakinlah itu semua tidak otomatis dan harus dari Anda gitu. Nah, pertama dengan nanya gitu ya. Nah, setelah nanya baru jelas. Syukur-syukur kalau hampir semua, kalau tidak semuanya, dokumen yang diperlukan sudah ada di kampus gitu ya. Nah, kalau memang tidak ada, ya Anda harus kumpulkan, mau nggak mau gitu. Ya Anda pasti kayak saya juga, ini ngapain ngumpulin begini lagi ya, tapi mau nggak mau Anda harus ngumpulin, karena kalau tidak, Anda tidak bisa naik pangkat dan tidak bisa naik jabatan. Dan itu kan harus dipahami gitu ya. Saya juga belajar keras untuk memahami itu, Pak. Ibu dan Bapak. Nah, kurang lebih seperti itulah. Nah, jadi dari dua kejadian tadi yang tidak berhubungan, saya bisa satukan ketika saya melihat ada cerita di situ, ada nilai-nilai yang di situ, saya satukan gitu. Nah, kalau Anda tidak terbiasa ngelamun, maka mungkin Anda tidak,
kalau saya tidak terbiasa melamun, maka saya mungkin tidak terbiasa menghubungkan cerita-cerita ini gitu. Jadi tadi pagi ada cerita apa namanya, teman anak saya seperti itu ya, saya anggap saja itu sebagai cerita yang nggak perlu diapa-apain gitu ya. Nah, yang minggu kemarin ketika saya nanya tentang proses ini, maka itu juga satu cerita yang nggak perlu diapa-apain juga. Bukan tanggung jawab saya juga mengumumkan gitu. Nah, tapi karena saya sering nulis di sini di buku ya, kemudian saya sudah lumayan lah terlatih untuk menghubungkan berbagai fakta informasi ini, maka saya bisa menghubungkan, oh ini bisa jadi cerita gitu. Demikian kurang lebih apa yang saya sampaikan di sini. Memang jadi panjang ya. Memang jadi panjang, tapi mudah-mudahan nilainya bisa Anda tangkap gitu ya. Teks akan tersedia juga. Jangan khawatir. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.